Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Misha Putri dari kelas 10-2. Di sini saya ingin memaparkan teks biografi mengenai Terelie. Terelie adalah penulis terkenal di Indonesia. Nama Terelie ini adalah nama pena dari seorang penulis yang bernama Darwis. Terelie bisa dikatakan sebagai penulis paling produktif saat ini. Terelie lahir di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979. Ia merupakan anak keenam dari 7 bersaudara dari pasangan Pasai dan Nursam. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai petani. Terelie adalah seorang yang sangat sederhana. Meskipun setiap karya yang dihasilkan laku di pasaran dan menjadi bestseller, ia selalu menutupi kehidupannya secara privasi. Tidak seperti penulis yang lain, biasanya banyak menerima panggilan acara, baik itu berupa seminar tentang tips-tips menulis, bedah buku, workshop, atau kegiatan yang lainnya terkait dunia tulis-menulis. Tapi tidak dengan Terelie. Terelie mengenyam pendidikan di SDN 2 Kikim Timur, SMPN 2 Kikim, SMAN 9 Bandar Lampung, Perguruan Tinggi Negeri UI, mahasiswa dari jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi. Terelie menikah dengan Rizky Amelia dan dikaruniai 2 anak yang bernama Abdullah Pasai dan Faizah Askia. Penulis yang satu ini memiliki ide-ide novel yang sangat tidak biasa. Hampir semua genre novel pernah ditulis oleh Terelie. Ia sudah menulis novel dengan berbagai tema mulai dari cinta, politik, ekonomi, agama, pendidikan, dan berbagai tema lainnya. Setiap kali Terelie merilis novel terbaru, bakal selalu diburu oleh penikmat novel di Indonesia. Padahal jika melihat latar belakang Terelie, ia tidak memiliki jejak penulis. Pendidikannya adalah ekonomi dari kampus Universitas Indonesia. Ayah dan ibu Terelie hanya seorang petani biasa. Meskipun seorang akuntan, hal ini semakin banyak orang kagum atas Terelie bisa menjadi seorang penulis. Menulis hanyalah sebagai hobi dari Terelie. Ia memulai debut kepenulisannya pada tahun 2005 melalui novel Hafalan Sholat Delisa. Beberapa karyanya pernah diadaptasi ke layar lebar, yaitu Bidadari-Bidadari Surga, Moga Bunda Disayang Allah, dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Namun, sempat novel karangan Terelie tidak memiliki daya tarik terkait kemampuan penulisannya. Terelie ternyata juga memiliki pemikiran yang kritis yang dapat dilihat dari cerita yang dibuatnya untuk memberikan pendidikan politik kepada para pembacanya. Selain itu, Terelie melontarkan kritik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait pajak yang tinggi untuk para penulis di Indonesia. Sebagai cara untuk merespon kebijakan tersebut, ia bahkan sampai meminta penerbit untuk menghentikan proses percetakan buku-bukunya. Kemudian, setelah hampir 7 bulan vakum menerbitkan buku, tanggal 31 Januari 2018, Terelie kembali menerbitkan buku. Terelie dikatakan hampir bisa menulis berbagai genre karya sastra prosa. Kemudian melalui tulisannya, pembaca bisa belajar banyak hal. Salah satunya di novel Negeri Para Bedebah. Pembaca bisa belajar tentang ekonomi dan politik dunia. Selain itu, di novel Sunset Bersama Rosi, pembaca bisa belajar mengenai ketulusan cinta sejati. Sebagai salah satu penulis karya sastra jenis prosa terkenal di Indonesia, Terelie berangkat dari kerja keras serta dedikasi yang tinggi. Sampai saat ini, banyak dari karya Terelie yang masih disukai oleh para penggemarnya. Saat ini juga, Terelie menulis lebih dari 30 novel, tentu saja ini prestasi yang sangat mengagumkan. Terelie atau Darwis, penulis terkenal di Indonesia yang banyak memiliki karya yang dibuatnya, dapat menginspirasi ketika Terelie menulis bukan pekerjaan utamanya dan ia seorang akuntan bisa meluangkan hobinya untuk menulis karya-karya yang dibuatnya melalui ide-ide yang dapat disajikan cerita tidak biasa sehingga pembaca akan paham jika Terelie sangat luas pengetahuan dunia luar. Selain itu, Terelie adalah seorang yang sangat sederhana dan saat ini karya Terelie disukai oleh para penggemarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.